Bagaimana keadaannya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan manajemen keuangan sektor publik Dr. Arif Hadianto mengenai tentang kegagalan pasar akibat COVID-19 atau Corona di Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja membahasnya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kegagalan pasar akibat pandemi virus corona yang ada di Indonesia. COVID-19 yang melanda di berbagai negara termasuk di Indonesia ini sangat menggegerkan masyarakat dan mengakibatkan berbagai masalah di negara yang terdampak virus corona. Masalah yang paling utama adalah yaitu masalah tentang ekonomi di negara itu tersebut. Berbagai masalah perekonomian tersebut seperti meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan negara, kriminalitas meningkat, dan masih banyak lagi masalah lain terkait dengan masalah perekonomian negara. Dari permasalahan ekonomi tersebut berakibat terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan suatu kondisi pasar yang gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Dalam hal ini, mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kegagalan pasar yang melanda di tengah pandemi COVID-19 ini terjadi di berbagai sektor. Yang pertama dari sektor pemerintah. Sektor pemerintah di sini belum bisa memenuhi kebutuhan alat medis seperti kurangnya masker dan kurangnya alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Lalu akibatnya sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 mengalami kekurangan masker dan APD sehingga mereka menggunakan alat pelindung diri seadanya. Bahkan ada yang menggunakan alat pelindung diri yang terbuat dari plastik dan dibentuk menyerupai alat pelindung fisik yang berstandar protokol kesehatan. Akibat pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 hanya 0,5% saja sebagai imbas dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Tapi pada tahun 2021 diperkirakan akan bangkit dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 8,2%. Menurut Sri Mulyani, efek wabah virus corona terhadap ekonomi diperkirakan masih dapat diatasi sehingga ekonomi bisa tumbuh di atas 4% pada tahun ini. Namun, dengan skenario yang lebih berat, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sekitar 2,5% dan bahkan 0%. Sementara itu, Bank Indonesia juga akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari semula 5% sampai 5,4% menjadi hanya 4,2 sampai 4,6%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan revisi pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari efek penyebaran wabah virus COVID-19 dan juga memberi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Demi memperkecil efek virus corona bagi perekonomian, pemerintah telah merilis berbagai stimulus fiskal yang ditujukan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak. Kedepan, pemerintah masih akan terus mengeksplorasi berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk membendung efek dari COVID-19 di Indonesia terhadap perekonomian. Beberapa stimulus fiskal yang telah digelontorkan pemerintah antara lain pada paket stimulus yang pertama difokuskan untuk meredam resiko pada sektor pariwisata yaitu perhotelan, restoran, dan kawasan pariwisata di daerah-daerah pariwisata. Pada paket stimulus berikutnya, pemerintah memberikan insentif pajak untuk meredam dampak wabah virus corona. Sebagai payung hukumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak corona. Kementerian Keuangan memberikan 4 jenis insentif pajak yang terkait, yaitu tentang insentif pajak pada pajak penghasilan atau PPh 21, lalu PPh pasal 22 impor, lalu PPh pasal 25,
Dan yang terakhir tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan stimulus yang kedua ini terdiri dari kebijakan fiskal maupun non-fiskal dengan estimasi alokasi anggaran sebesar 22,9 triliun rupiah. Sebelumnya, dalam paket kebijakan stimulus ekonomi yang pertama, total alokasi anggarannya yaitu sekitar 10,3 triliun rupiah. Tak hanya itu, pemerintah juga terus memberikan stimulus lanjutan untuk menopang konsumsi rumah tangga miskin. Pemerintah juga akan menyediakan jaring pengaman sosial dengan berbagai tahapan, mulai dari pemberian bantuan lewat program Kartu Keluarga Harapan atau PKH, lalu juga setidaknya ada 10 juta penerima manfaat untuk bantuan sosial atau bansos untuk 15 juta penerima manfaat. Pemerintah juga tengah mengkaji untuk menaikkan nilai manfaat yang diberikan untuk setiap keluarga penerima terdampak COVID-19. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan pemberian pelatihan dan pemberian santunan sebesar 1 juta rupiah per kepala. Demikian tadi pembahasan mengenai kegagalan pasar akibat pandemi virus corona di Indonesia. Berikut juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk selalu melakukan cuci tangan di setiap kegiatan, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.